Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Fatihatul Hadista dengan NIM 204230107 dari kelas 4D PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi fikih, yaitu sholat duha. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, membiasakan sholat duha setiap hari. Yang kedua, memahami tata cara sholat duha. Dan yang ketiga, melafalkan bacaan doa setelah sholat duha dengan benar. Nah, tahukah kalian sholat sunnah apa yang dikerjakan di pagi hari ketika matahari terbit sampai waktu menjelang sholat zuhur? Ayo, sholat apakah itu? Ada yang tahu? Nah, jawabannya yaitu sholat duha. Apakah kalian tahu apa itu sholat duha? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat duha. Apakah kalian tahu apa itu sholat duha? Ya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu zuhur yaitu pukul 11. Nah, berapakah jumlah rakaat sholat duha? Ada yang tahu? Jadi, jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, dan seterusnya. Anak-anak, sholat duha ini lebih baik dikerjakan secara munfarid. Munfarid artinya sendirian. Nah, namun, jika untuk tujuan pelajaran, boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Misalkan pada waktu istirahat, guru agama kita atau guru fikih kita menyuruh kita sholat duha. Nah, ketika kita sholat duha itu, kita tujuannya untuk belajar. Guru kita mengajarkan kepada kita, itu diperbolehkan kalau secara berjamaah. Anak-anak paham? Selanjutnya, apakah ada yang tahu hukum sholat duha? Jadi, hukum sholat duha yaitu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad yaitu yang mana sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Namun, jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Nah, perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebaiknya kita merutinkan sholat duha setiap hari. Adapun dalil tentang kesunahan sholat duha. Nah, bisa kita lihat sama-sama dalilnya di layar berikut.
Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sholat duha 2 rakaat mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia yang seluruhnya ada 360. Artinya, hadis tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sholat duha adalah sholat yang sangat mulia, meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya, tata cara sholat duha. Nah, bagaimana sih cara kita melaksanakan sholat duha? Baik, cara sholat duha itu sama seperti bagaimana kita cara sholat fardu. Nah, sholat duha dapat dilaksanakan sebanyak 2-12 rakaat dengan dilaksanakan setiap 2 rakaat salam. Misalnya nih, kita mau sholat duha dengan 2 rakaat, berarti 2 rakaat salam. Setelah itu kalau mau nambah 4 rakaat berarti selesaikan 2 rakaat dulu. Setelah itu salam, baru lanjut 2 rakaatnya lagi. Habis itu salam. Dan seterusnya begitu. Selanjutnya adapun tata cara sholat sunnah duha, yaitu yang pertama ada niat. Nah, niat ini boleh dibaca dalam hati, namun menurut para ulama disunahkan melafalkan niat sholat. Nah, niat sholat duha yaitu usolli sunnatat duha rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah ta'ala. Selanjutnya yang kedua itu ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilaksanakan dengan membaca Allahu Akbar bersamaan dengan niat sholat dalam hati. Nah, yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Adapun surah pendek yang disunahkan dalam sholat duha adalah surah Asy-Syamsi pada rakaat awal dan surah Ad-Duha pada rakaat yang kedua. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang mana artinya sholatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surah duha, yaitu surah Wasyamsi dan Wadduha dan surat Ad-Duha. Hadis riwayat Ad-Dailami. Selanjutnya itu ruku, kemudian tumak ninah. Nah, kita ruku dan berhenti atau bertahan sejenak. Nah, berhentinya itu sebentar seukuran melafalkan lafal tasbih. Selanjutnya ada iktidal, kemudian tumak ninah. Nah, iktidal adalah posisi berdiri tegap setelah ruku. Ya, lanjut. Yang keenam yaitu sujud pertama, kemudian tumak ninah. Sujud dilaksanakan dengan menempelkan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan, serta ujung jari kedua kaki di lantai. Nah, ketiga anggota sujud tersebut haruslah menempel di tempat sholat, tanpa terhalang oleh benda yang bergerak bersama kita, seperti mukena bagi wanita, rambut atau peci bagi laki-laki. Selanjutnya itu setelah sujud yaitu duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumak ninah. Nah, duduk di antara 2 sujud dilaksanakan dengan cara duduk iftirasi. Duduk iftirasi adalah duduk di atas kaki kiri sedangkan kaki kanannya ditegakkan. Nah, sujud yang kedua itu kemudian tumak ninah. Langkah-langkah tersebut diulang sampai 2 rakaat. Setelah itu, setelah 2 rakaat, selanjutnya membaca tasyahud akhir, terus membaca sholawat Rasulullah SAW, kemudian salam dan tertib. Nah, ada yang tahu apa itu tertib? Tertib artinya berurutan dari awal hingga akhir. Jadi tertib itu urutan dari awal hingga akhir. Nah, setelah itu berdoa setelah sholat duha. Adapun doa sesudah sholat duha yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka
wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita ibadakas sholihin. Amin. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan sholat duha. Nah, ada yang tahu apa saja keutamaan sholat duha? Adapun keutamaan sholat duha antara lain, yang pertama menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Yang kedua, merupakan ganimah atau keuntungan terbanyak. Yang ketiga, membawa kecukupan sepanjang hari. Yang keempat, dibangunkan sebuah rumah di surga. Yang kelima, mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Yang keenam, mendapatkan ampunan dosa. Jadi itu keutamaan sholat sunnah duha. Selanjutnya kita akan ada kuis atau games. Nah, mari simak pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan yang pertama, secara bahasa duha artinya A. Waktu sore hari, B. Waktu pagi hari, C. Waktu tengah hari, dan D. Waktu menjelang tengah hari. Pertanyaan yang kedua, sholat sunnah yang dapat kita laksanakan ketika matahari naik setinggi 7 hasta dan sebelum matahari tergelincir adalah sholat A. Tahajud, B. Fardu, C. Duha, dan D. Jumat. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir adalah yang bukan merupakan keutamaan sholat duha adalah A. Mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna, B. Mendapatkan ampunan atas dosa kita yang lalu, C. Dibangunkan rumah indah di dunia, dan D. Membawa kecukupan sepanjang hari. Baiklah, itu tadi beberapa pertanyaan atau beberapa kuis tentang sholat duha. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita. Kesimpulannya yaitu pengertian sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang muslim ketika waktu duha. Nah, waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 sampai waktu zuhur. 7 pagi ya, 7 pagi sampai waktu zuhur sekitar jam 11-an. Nah, terus sholat duha itu hukumnya sunnah muakkad. Dan tata cara sholat duha itu hampir sama dengan sholat fardu biasa. Nah, hanya berbeda pada niat dan doanya saja. Sholat duha ini juga bisa dikerjakan 2-12 rakaat dengan tiap 2 rakaatnya salam. Terus selanjutnya keutamaan sholat duha antara lain ada menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh kita, terus dibangunkan sebuah rumah di surga, dan masih banyak keutamaan lainnya. Nah, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita juga bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.